Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas lagi terkait ARA. Dan sebelumnya memang gue sudah pernah bikin video terkait ARA yang dihujat, yang dinilai pick me, tidak sopan. Yaitu komentar-komentar orang-orang terutama di TikTok gitu ya, yang bilang katanya celetukan ataupun omongannya itu kayak kurang tepat di usianya dia ya. Dan tapi ada juga netizen yang menilai kayak enggak kok, wajar-wajar aja, sah-sah aja. Nah, balik lagi kepada kalian. Tapi kalau kita lihat yang kemarin ya, video yang kemarin kan ada celetukan dia kayak nanyain agama, terus lekbong, terus yang lagu Garam Madu diubah liriknya. Nah ternyata setelah kejadian itu menurut gue kayak dari Bubu Baba udah klarifikasi, sudah minta maaf, kayak menurut gue kayak ya udahlah kelar gitu ya, sudah adem ayem aja kesini. Tapi gue nggak tahu ya di TikTok kalian muncul juga nggak, di FYP kalian itu ada potongan video terkait lagi-lagi ya celetukan ataupun kata-kata yang keluar dari mulut ARA itu kayak dinilai netizen kayak balik lagi tidak pas untuk ukuran anak 5 tahun ya. Jadi ARA itu kayak ngomong pengen pakai pelembab ataupun skincare atau apalah ya, nanti kita lihat video untuk detailnya. Itu kalau nggak kayak gitu nanti kayak mbak-mbak bubaran pabrik. Dan tentunya ini mengundang lagi reaksi dari para warga ya terkait hal itu ya. Dan kalau gue lihat kayaknya juga itu sebenarnya video lama ya, karena gue juga coba cari tahu untuk video aslinya, tapi sayangnya gue nggak ketemuin ya. Dan buat kalian yang tahu boleh dibantu di kolom komentar. Dan kita langsung aja untuk ke videonya ya. Oke, di sini dia minta pelembab ya sama ibunya. Dia udah pinter juga sih, udah bisa pakai sendiri guys. Oke. Nah ini Hinyai, gue gak tau ya Hinyai itu apa ya. Oke, kayak bukan kayak teteh-teteh bubaran pabrik ya. Oh, ditanya sama orang tuanya. Oke, gue juga nggak tahu ya apa arti kata hinyai itu apa. Tapi kalau kita lihat ya komentar dari Indri Ani PD. Aku teteh-teteh bubaran pabrik yang hinyai tapi tiap bulan menghasilkan duit buat biayain anak segede ARA persis. Tapi kalau aku dengar anakku salah ngomong dikit aja, aku langsung berubah jadi mak lampir. Oke. Meskipun omongannya nggak menyinggung siapa-siapa, nggak kayak ibunya ARA di belakang yang bisa-bisanya senyum dengar anaknya ngerendahin orang gitu. Oke. Dan gue jujur gue nggak tahu ya hinyai itu apa, tapi kayaknya mungkin konotasinya kayak kurang pas gitu ya mungkin ya. Dan terkait video ini tentunya mengundang banyak reaksi dari warganya nih. Oke. Bisa di pabrik atau dia yang punya pabrik terus dia survei di pabrik atau gimana gitu. Aku aja nggak tahu loh bubaran pabrik itu seperti apa. Kecuali video dari jauh orang kerumunan itu kan sampai wajahnya aja nggak kelihatan, cuma orang kecil-kecil gitu aja. Aku nanti ada cangkemnya ke onus tak kerumus. Jadi ini dari sudut pandang gue juga ya. Gue kebetulan sebelum gue bekerja seperti sekarang, gue pernah di pabrik ya. Tentunya di pabrik pengolahan makanan, terutama di perikanan ya. Dan memang kalau di makanan nih, pabrik makanan, gue gak tahu ya kalau untuk tekstil. Kalau kosmetik mungkin iya, makanan, kosmetik, terus juga ada mungkin beberapa produk lainnya ada food grade-nya. Itu sebenarnya setahu gue ya untuk karyawati ya ataupun teteh-teteh mbak-mbak yang kerja di sana itu memang dilarang untuk menggunakan make up.
ya cuma dikasih apa ya, mungkin bedak oke, tapi kayak untuk kayak alis atau juga bulu mata itu sangat amat dilarang. Dan kalau bagian ke bawah ini mungkin masih aman karena mereka pakai masker gitu ya, karena efeknya apa, yaitu takutnya ada cross kontaminasi ke makanan itu sendiri gitu ya. Karena kita tahu apa ya, bahan-bahan itu kan chemical semua ya guys ya, walaupun aman tapi bukan aman untuk dikonsumsi. Jadi pada saat itu gue memang sebagai quality control gitu ya di pabrik tersebut, ya memang disarankan untuk itu. Atau bahkan gue juga pernah kerja di resto gitu ya, untuk di F&B. Untungnya sih karyawan-karyawan di apa ya, di dapurnya banyak kan mostly laki-laki ya, dan di depan itu waitersnya untuk yang cewek-cewek, dan mereka gak apa-apa menggunakan make up. Tapi kalau mereka ke dapur ataupun ada pegawai yang cewek di dapur, gue pasti akan langsung concern kayak make upnya jangan berlebihan gitu ya. Dan rata-rata dari mereka setelah pulang kerja, dan gue juga gitu ya, bahkan gue pernah juga kok disindir kayak bau amis ya, karena memang gue kerja di ikan gitu ya, jadi wajar gitu ya. Dan beberapa teman gue juga gitu ya, bahkan dia naik kereta gitu ya, dan gue ngebayangin dia pulang Jakarta Bogor tiap hari dan kerjanya kerja fisik kayak gitu, ini cewek ya, dan dia itu bener-bener ya kalau udah pulang ya udah gitu, paling dia cuma pakai parfum dan make up seadanya. Tapi mungkin ini tidak bisa di general ya untuk semua orang. Cuman kenapa mungkin gue juga ya balik lagi sebenarnya bertanya kayak Ara dapet kata-kata itu dari mana, karena memang kalau menurut gue kayak kurang pas anak kecil ngomong seperti itu, pasti ada yang dia lihat gitu ya. Dan tapi sekali lagi ya, menurut gue Ara tuh anak yang sangat pintar. Nah karena sangat amat pintarnya itu, ini mirip sama Abe ya, bahkan kalau orang tua tuh kadang ya apa ya namanya, kayak 50-50 ya, punya anak pintar itu bisa jadi sesuatu yang bagus tapi bisa jadi negatif juga. Karena menurut gue gini ya, anak pintar itu dia pintar menyerap semua informasi. Nah kita sebagai orang dewasa tuh yang harusnya bener-bener memfilter itu semua, karena dia kayak burung beo gitu, tiba-tiba ntar ngikutin apa yang kita omongin, padahal sebenarnya mungkin itu kayak kurang pas di umurnya dia. Gitu aja sih. So gimana juga menurut pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar di bawah ya. Ada teteh yang bubaran pabrik yang hanya itu, mereka susah payah capek banyak drama di pabrik, mereka gak mikirin penampilan benar. Ketika pulang malahan mereka selalu berucap alhamdulillah bisa melewati semuanya benar. Dan teteh hanya itu hina malahan mah hanya itu mulia cek aku banyak komayeno. Hinjai apa sih guys? Gue nggak tahu guys. Oke, jadi dari tadi kan gue bertanya ya, Hinyai itu apa artinya, karena mostly Ara tuh menggunakan bahasa Sunda yang notabene gue juga bukan orang Sunda dan kurang paham gitu ya. Nah seperti ini ya, maaf Hinian teh naon kali ya, maksudnya berminyak mukanya. Boeleoka apa ya, berminyak, jadi pulang kerja mukanya berminyak. Oke, jadi Hinyai itu artinya muka berminyak gitu ya. Skincare biar gak kayak teteh-teteh buruh bubaran pabrik adalah sepenggal kalimat yang keluar dari mulut anak sekecil Ara, diucapkan dengan arogan, disemangati oleh kedua orang tuanya. Ibunya tertawa, bangga, memberi validasi akan apa yang dicelotehkan Ara. Tapi apakah itu baik? Come on. Memberi stigma pada teteh-teteh buruh bubaran pabrik mukanya hinai, atau dalam bahasa Sundanya artinya berminyak, itu jahat. Seharusnya kalimat semacam ini harus segera di-cut dan diingatkan right away. Itu tugas orang tuanya. Anak kecil hanyalah pembelajar ulung. Dia belajar dari orang tuanya. Kalau ditertawakan, dibiarkan, seorang anak akan merasa bahwa kalimat itu fine dan gak masalah. Setuju. Dia akan kembali mengatakan hal serupa karena hatinya gembira melihat orang tuanya bangga dengan kalimat yang dia keluarkan. Teteh-teteh buruh pabrik adalah manusia-manusia hebat yang tiap hari konsisten berjuang demi hidup yang lebih baik untuk dia dan keluarganya, untuk bantu ekonomi keluarganya. Mereka ini pejuang, gak patut dihinakan, apalagi dihinakan fisiknya.
Kita coba bacain komentar netizen dari video itu ya. Nih ya. Coba ke Cikarang, cantik-cantik lo teteh bubaran pabrik, mereka hebat juga, Ra. Sebagai teteh-teteh bubaran pabrik, semoga ini anak kelak nggak ngerasain juga ya, Dek. Semoga orang tuanya tetap mampu sampai anaknya nggak sampai jadi buruh pabrik kelak. Oke. Karena gue juga ya tadi ya balik lagi pengalaman gue pernah kerja di pabrik, walaupun memang gue yang tidak terlalu fisik banget, gue balik lagi karena kerjanya jadi quality control ya, memang gue on the spot ke lapangan, tapi ya kayak 50-50 gitu ya, nanti balik lagi ke kantor, balik lagi ke lapangan. Tapi gue selalu salut sama mereka tuh yang bener-bener kayak kuat berdiri. Kalian kadang kalau di pabrik makanan tuh mostly tuh semua berdiri, dan gue tuh kayak kadang gila nih, orang-orang hebat banget ya bisa berdiri berjam-jam ya, bahkan kadang sakit aja masih kerja mereka karena takut gajinya dipotong ataupun uang makannya dipotong. Bener-bener ngebela-belain, bahkan jam istirahat mereka nggak gunain buat makan atau bahkan ngegibah gitu ya. Sebagian dari mereka tidur istirahat biar fit lagi ya. Gue nggak tahu ya ini terjadi juga di beberapa pabrik atau cuma di tempat kerja gue kemarin. Kalau tempat kerja gue kemarin kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, dari Owo 1992, kasus sebelumnya saya mikirnya wajarlah anak sekecil itu blunder, namanya juga anak-anak. Netizen aja ya terlalu membesar-besarkan. Sekarang iya lagi, ini mah sengaja dibentuk emak bapaknya untuk merasa lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Ara ngatain teteh buruh pabrik, hinyai, gak baik ya nak. Soalnya kata netizen muka ibumu juga bentuk kayak oke. Ya gue gak membenarkan juga kayak kita ngatain balik orang lain untuk kayak merasa kita membela diri. Gue juga tidak membenarkan itu ya. Jadi memang gue nggak tahu ya apakah ini memang video lama atau baru, karena memang apa ya, gue lihat di sosial medianya kayak udah mulai jarang gitu. Koreksi kalau gue salah ya. Tapi gue juga pengen lihat gitu ya, kalau kalian tahu Mbak Feni Rose itu ngundang Ara terus juga orang tuanya ke podcastnya dia gitu ya. Dan di situ ada penggalan video yang sebenarnya juga keluh kesah dari orang tuanya. Nah kita dengerin ya. Komen yang paling gak kuat. Komen yang paling sedihnya itu adalah kayak misalkan bilang ya anaknya pintar, anaknya cerdas, tapi sayang salah orang tua. Oke. Misalkan kayak gini ya, kayak lu tuh gak pantas jadi ibunya Ara, terus kayak salah ibu nih gitu, terus kayak wah ibunya ya apa, ibunya jelek apa, ngajarinnya gak bener apa segala macam, kayak ya Allah gitu. Padahal kan mungkin kalau komentar-komentar yang lain biasa aja, maksudnya bukan biasa aja, komentar-komentar yang lain tidak semenyakitkan komentar itu. Iya, karena kalau misalkan komentar-komentar lain itu kayak apa ya, nggak tahu sih, cuma maksudnya sedih tapi nggak sampai bikin nangis. Karena kalau komentar yang udah bahas tentang ya jadi ibu tuh go banget gitu, kayak bodoh banget, terus kayak kasihan tuh anaknya dihujat Indonesia gara-gara ibunya wah gitu, gara-gara ibunya ngajarin anaknya kayak jauh banget. Oke. Jadi sedih banget Kak, karena kan aku tuh kan punya sedih. Gue bisa ngerti ya perasaan dia bener-bener dihujat gitu. Tapi masa kecil aku tuh meremehkan. Jadi aku pengen dia ketika aku punya anak, gimana aku kasih semuanya buat dia. Jadi ketika ada ngomongin gitu sedih. Makanya kita ngurus anak kita juga, insya Allah bener sih ini gitu. Jauh banget dari ya, kalau circle terdekat kita gitu di lingkungan, tau lah kita gimana untuk fokus dan konsen kesini gitu. Dalam menikah itu kita catatin dulu satu persatu yang dulu di keluarga aku minusnya apa, keluarga dia apa, kita compare, ini yang tidak boleh terulang, dan itu dijaga banget tuh sampai hari ini gitu. Kamu juga kaget dengan apa ceritanya tuh jadi kepelintir sampai tergiring kayak begini tuh. Buat kamu yang di rumah gitu, di circle of influence kami tuh itu jauh banget gitu, beritanya jauh sekali. Oke,
Oke, itu dari sudut pandang orang tua Ara ya guys. Tapi memang kalau di video sebelumnya gue tuh juga, ya gue akui gue agak menyayangkan sikap dari orang tuanya. Tapi bukan berarti kayak menyalahkan terus-terusan, terus gue menghujat, enggak sih. Karena itu bukan menyelesaikan sebuah hal ya. Dan gue selalu bilang kayak orang itu punya kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Dan gue berharap sih semoga apa ya, mungkin dari utama adalah orang tua ya, karena kita balik lagi ya, Ara ini pinter guys, pinter, cantik, lucu ya, positif semua gitu. Dan notabene juga Ara ini sekarang udah jadi konsumsi publik, dan udah pasti kalau hal seperti itu netizen pasti ada hal apa yang gak sesuai di mata atau di pikiran dia, pasti bakal berkomentar gitu ya. Jadi gue berharap semoga kedua orang tua dari Ara semakin diperkuat hatinya untuk bisa, ya mungkin kalau kita lihat komentar netizen mah masih aja ada mengelus dada, apalagi nih kayak sensitif ya memang kalau kita tiba-tiba ya dibilang kayak bukan jadi ibu yang baik, orang tua yang baik, orang tua yang salah, ataupun ya maaf nih ya kayak bodoh. So mungkin itu aja. Sekali lagi gimana juga menurut pendapat kalian atas hal ini, komen di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu aja. Kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.